Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih bertemukan di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliaulah sudah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja, judul materi makalah saya itu komponen-komponen pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laudi Hartono. Saya kelas 1A, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Langsung saja, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh yang diharapkan. Menurut ahli penelitian The Polity and Economic Risk Konsultasi PERC Medio September 2001 dinyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia berada di urutan 12 dari 12 negara di Asia, bahkan lebih rendah dari Vietnam, dan berdasarkan hasil pembangunan PBB UNDP pada tahun 2000, kualitas SDM Indonesia menduduki urutan ke-109 dan dari 174 negara. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan teori? 2. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? 3. Apa yang dimaksud dengan teori pendidikan? 4. Ada berapa macam teori pendidikan? C. Tujuan. 1. Mengetahui apa yang dimaksud teori. 2. Mengetahui apa yang dimaksud pendidikan. 3. Mengetahui apa yang dimaksud dengan teori pendidikan. 4. Mengetahui macam-macam teori pendidikan. Bab 2. Pembahasan. A. Teori pendidikan. Pengertian teori pendidikan adalah suatu usaha menjelaskan bagaimana suatu terjadi dan atau digunakan dalam proses belajar mengajar. Teori pendidikan berasal dari tahapan pengamatan atau eksperimen melalui metode yang sistematis terhadap proses pendidikan yang ada. Dalam sebuah teori pendidikan memiliki bahasan-bahasan penting. 1. Pembahasan tentang nilai apa yang layak dalam sebuah proses pendidikan. 2. Pembahasan tentang konsep dan jenis pengetahuan. 3. Pembahasan tentang hakikat peserta didik dari sisi kemanusiaan. 4. Pembahasan tentang konsep dan hakikat belajar. 1. Pengertian teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. A. Definisi teori menurut para ahli. Menurut Jonathan H. Turner, teori adalah sebuah proses pembangunan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Menurut Creswell, teori adalah seperangkat ide, konstruk atau variabel definisi dan proposisi yang memberikan gambaran suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis dengan cara menentukan hubungan antar variabel. Menurut Littlejohn and Karen Foss, teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Sedangkan menurut Kellinger, teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. Menurut Nazir, teori adalah
pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Dan menurut John Will Criswell, teori adalah serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. B. Teori fungsi. Fungsi teori ada 4, yaitu menyediakan kerangka. 1. Menyediakan kerangka konsepsi penelitian dan memberikan pertimbangan perlunya penyelidikan. 2. Melalui teori kita dapat membantu pertanyaan yang terinci untuk penyelidikan. 3. Menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. 4. Kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. 2. Pengertian pendidikan. Secara umum yang dimaksud dengan pendidikan adalah mengikuti kegiatan proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta peserta didik sekaligus mengikuti kebiasaan dari sekumpulan besar manusia dari satu generasi ke generasi yang lain dengan melalui proses pengajaran antar guru, pelatihan, dan juga penelitian. Adapun definisi lain dari pendidikan adalah usaha yang disengaja dan dilakukan secara sistematis agar usaha belajar kondusif sehingga para peserta didik bisa mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya dengan lebih maksimal lagi. A. Pengertian pendidikan menurut ahli dunia. 1. Menurut Profesor Dr. John W. Dewey, pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. 2. Menurut M.J. Langeveld, pengertian pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. 3. Menurut Profesor Herman H. Horn, beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu proses dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik dan metafisik yang bebas dan sadar bahwa kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemauan dari manusia. 4. Menurut Stella Van Pitten Henderson, pendidikan yaitu suatu kombinasi dari pertumbuhan dan perkembangan insani dengan warisan sosial. 5. Menurut Kostam dan Ganin, pengertian pendidikan merupakan suatu pembentukan hati nurani manusia, yakni pendidikan ialah suatu proses pembentukan dan penentuan diri secara etis dan sesuai dengan hati nurani. B. Pengertian pendidikan menurut para ahli Indonesia. 1. Menurut Profesor Dr. Dedi Supriyadi, pengertian pendidikan adalah satu fungsi yang harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara terpadu dengan berbagai institusi yang memang diadakan dengan sengaja untuk mengembangkan fungsi pendidikan. 2. Menurut Profesor Zaharai Idris MA, pendidikan adalah serangkaian kegiatan berkomunikasi yang bertujuan supaya manusia dewasa atau pendidik dengan peserta didik saling bertatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan dan perkembangan anak dengan utuh. 3. Menurut Ahmad B. Marimba, pengertian pendidikan adalah pimpinan atau bimbingan secara sadar atau oleh pihak pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. 4. Menurut Dr. Ando Swesti Soemanto MPD, pendidikan adalah proses pembelajaran
yang menghasilkan pengalaman dan memberikan kesejahteraan pribadi baik lahir maupun batin. 5. Menurut Dr. Andos M. Ngailim Purwanto, ilmu pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. B. Teori komponen pendidikan. Komponen pendidikan itu adalah tujuan pendidik, peserta didik, isi atau materi pendidik, alat dan metode, serta lingkungan pendidik. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peranan dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan. Macam-macam komponen pendidikan. Ada 7 komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan, di antaranya yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, alat dan fasilitas pendidik, metode pendidik, isi pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Komponen-komponen pendidikan ialah komponen-komponen yang mendukung dan menopang sistem pendidikan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil maksimal. Komponen-komponen pendidikan tidak hanya menjadi perhatian khusus pihak manajer pendidikan saja, akan tetapi hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi sivitas pendidikan serta bagi orang tua yang ikut mendampingi dan menentukan berjalannya proses pendidikan. B. Saran. Perlu adanya kesadaran dalam diri masyarakat bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab manajer pendidikan, namun demikian pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Hal tersebut berdasarkan peran setiap komponen-komponen pendidikan dalam membangun pendidikan. Baiklah, itulah makalah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.